saya punya channel dan belum mencapai 1K subscriber dan 4K jam tayang dalam 12 bulan. Kemudian di saat itu ada satu video yang kena klaim hak cipta. Apakah akan mempengaruhi pada channel, terutama saat pengajuan monetisasi? Simak video. Hai, jumpa lagi dengan Munaji, berbagi sebisanya seadanya tentang AdSense, blogger, YouTube, dan lainnya. Oke, pada kali ini, video ini saya akan sedikit mengulas, yaitu tadi ketika saya punya channel baru dan sedang tahap beranjak mencari atau mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dalam 12 bulan. Tapi kemudian di tengah jalan ada salah satu video yang kena klaim hak cipta. Nah, itu apakah akan mempengaruhi pada channel ketika akan pengajuan atau tidak? Nah, jadi saya juga akan ngomongin ini berdasarkan yang pernah saya baca ya, mungkin saklek atau tidak ya. Kadang-kadang memang banyak yang berpendapat itu tidak sesuai. Jadi tidak sesuai artinya ketentuan-ketentuan yang ada di kebijakan Google atau supportnya Google itu kadang tidak sama, tapi itu nggak tahu ya. Tapi selama ini saya ketika membuat channel itu selalu mengikuti hal tersebut, insya Allah aman. Tentunya ketika ingin monetisasi, tiada lain adalah untuk bisa menghasilkan uang dari YouTube, yaitu menggunakan produknya Google, yaitu Google AdSense. Untuk monetisasi ya tentunya itu sudah dikatakan sudah bekerja sama atau mengikuti program partner YouTube atau yang disingkatnya YPP. Jadi itu seperti ini. Ketika akan mengajukan monetisasi itu lebih baik channel itu dalam keadaan reputasi baik. Satu. Yang keduanya, konten yang dibuat itu sesuai dengan kebijakan. Macam-macam ya. Yang ketiganya adalah coba perhatikan itu adalah konten yang sesuai dengan pengiklan. Kalau memang tujuannya adalah untuk monetisasi. Nah, salah satunya adalah di dalam kebijakan itu, baik kebijakan konten dan kebijakan yang sesuai dengan pengiklan, yaitu hak cipta ada. Ya. Selain hak cipta juga ada yang namanya konten-konten yang sensitif, misalnya konten yang menghina orang lain, yang sara, yang konten-konten vulgar ya, dan lain sebagainya banyak ya. Silakan baca saja di kebijakan Google, kalau butuh linknya ya nanti saya taruh di deskripsi. Nah itu. Nah ini untuk masalah tadi ya, kembali ke masalah pokoknya, yaitu apakah mempengaruhi atau tidak. Itu tergantung. Misalnya kayak gini. Dalam waktu dekat saya sudah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah itu setelah mendapatkan klaim hak cipta tadi. Jadi minggu kemarin saya dapat hak cipta klaim. Terus minggu ini saya sudah memenuhi syarat itu. Nah, otomatis kan saya ajukan kalau sudah memenuhi ya. Nah, dalam proses itu saat pengajuan dari minggu sekarang sampai ke depannya, mungkin kan itu apakah pengaruh? Karena apa? Biasanya klaim hak cipta ataupun klaim-klaim lainnya itu biasanya dalam waktu 3 bulan atau 90 hari atau 1 minggu atau minimalnya 1 minggu ya kalau tidak salah ya. Nah itu. Nah jadi kayak gini. Setahu saya seperti ini, ketika saat pengajuan di belakangnya ada hak cipta klaim tadi. Nah nanti
peringatan ini mungkin selama 90 hari atau 33 bulan. Nah, itu peringatan pertama bukan peringatan yang berat ya, hanya peringatan notifikasi. Channel Anda mendapatkan klaim hak cipta. Nah, di dalam notifikasi itu biasanya seperti ini. Ada kata-kata atau ketentuan yang mengatakan jika melakukan pelanggaran lagi atau mendapatkan peringatan atau teguran lagi dalam waktu itu 90 hari tentunya, atau yang ditentukan seminggu atau 90 hari. Nah, itu kan sudah pertama. Nah, dapat 2 dan 3 berarti dapat 2 lagi. Itu potensi akan bukan hanya monetisasinya itu ditolak, tapi channelnya yang akan di-banned atau di-delete akun channelnya gitu ya. Nah, otomatis itu kalau melakukan 3 kali. Terus selanjutnya seperti ini. Karena tadi mendapatkan peringatan, bukan yang bannednya ya. Kalau banned kan berarti 3 kali, berarti peringatan lagi atau mendapatkan klaim lagi berarti 1 kali lah, anggap saja 1 kali. Nah, tadi saya awal sebutkan, ketika saat pengajuan monetisasi dimulai dari minggu saat ini sampai nanti ada yang notifikasi diterima atau tidaknya, diusahakan itu dalam keadaan reputasi baik. Ini juga YouTube mengatakan seperti itu. Nah, itu salah satunya ya. Jadi memperhatikan sangat dengan kontennya, apakah konten itu orisinal, nah, intinya sesuai kebijakan atau tidak ya, apakah itu hasil re-upload atau remake lainnya. Nah, itu nanti akan dipertimbangkan. Jadi tentunya kalau tetap melakukan pelanggaran karena hak cipta tadi, otomatis nanti akan ditolak ketika pengajuan monetisasi seperti itu ya, otomatis akan ditolak. Itu menurut pendapat saya. Nah, karena memang kalau membuat channel itu kadang-kadang kalau dulu saya itu seperti ini, tidak ada klaim hak cipta tapi kontennya itu dianggap duplikat. Duplikat konten adalah duplikat atau video yang menggunakan material-material dari orang lain, yang baik yang itu diambil dari website ataupun lainnya. Apalagi lebih parahnya lagi, yang diambil itu adalah material atau video yang dari YouTube. Itu lebih parah, itu biasanya akan bermasalah. Nah, itu nanti juga terkait dengan kinerjanya konten ID. Memang konten ID itu hanya mencocokkan, tidak memberi peringatan, mencocokkan. Jadi mencocokkan, nanti tergantung si pemilik aslinya apakah ini bisa dimonetisasi ataupun di-delete kayak gitu. Nanti tergantung pemiliknya apakah akan meminta di-delete ataupun bisa monetisasi atau mungkin itu bagi hasil ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Ketika apakah ada pengaruh ketika sebelum monetisasi ada klaim hak cipta terus kemudian mengajukan. Nah, saat mengajukan masih dalam peringatan itu akan terpengaruh ketika ada pelanggaran lagi. Tapi kalau sudah bersih, sudah melebihi dari 90 hari misalnya, terus kalau dapat syarat wajibnya terpenuhi, yaitu 1K4K itu. Nah, terus pengajuan. Nah, otomatis kan channel dalam reputasi baik. Ya, itu kemungkinan ya saya tidak menjamin 100%, tapi kemungkinan besar itu akan bisa diterima ya untuk pengajuan monetisasi. Nah, tapi kalau masalahnya lagi kalau seperti ini, kalau ketika sudah pengajuan, nah sudah diajukan, terus di tengah-tengah kok ada peringatan hak cipta atau klaim-klaim lagi, yaitu masalah lagi, ditolak lagi kemungkinan ya, kemungkinan besar ditolak itu ya, nanti suruh dibersihkan nanti mungkin pengajuan yang selanjutnya sampai benar-benar channel itu ketika pengajuan itu tidak ada peringatan, artinya bersih, benar-benar bersih. Nah, itu saja mungkin ya pendapat saya. Dan di samping itu silakan kalaupun ada yang lebih ataupun ya mungkin berbeda atau bagaimana, silakan
lakukan pertanyaan atau saran dan kritik di kolom komentar ya. Dan yang terakhir, terima kasih yang sudah mendukung channel ini, tentunya yang sudah subscribe ya. Silakan kalau yang belum, tekan tombol subscribe-nya untuk mendukung channel ini, dan saya insya Allah akan selalu semangat untuk berbagi ketika saya sehat. Tidak ada halangan, insya Allah akan saya berbagi untuk lebih produktif ya. Oke, terima kasih berbagi sebisnya dan seadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.